tentang penetapan sidang secara online. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan pada setiap hari sidang. 4. Memerintahkan agar salinan penetapan ini segera disampaikan kepada terdakwa, penasihat hukumnya, keluarganya, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, serta Rumah Tahanan Negara. 5. Apabila pemohon melanggar pernyataan pada surat jaminan tanggal 23 Maret 2021, maka penetapan ini ditinjau kembali. Ditetapkan di Jakarta Timur pada tanggal 23 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tertanda. Jadi itu ya penetapan Majelis Hakim yang mencabut kembali penetapan tanggal 10 Maret 2021, pelaksanaan sidang secara online, kemudian dirubah menjadi sidang offline. Demikian ya. Singa di meja hijau akhirnya diizinkan hadir langsung di persidangan offline. Para jaksa penuntut umum langsung ketakutan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur akhirnya mengabulkan permohonan tim kuasa hukum terdakwa Habib Rizik Syihab yang meminta agar persidangan digelar secara langsung atau offline. Ada beberapa alasan atau pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan Habib Rizik menjalani sidang offline perdananya pada Jumat tanggal 26 Maret tahun 2021 mendatang. Majelis Hakim yang diketuai oleh Suparman Nyompa dalam sidang lanjutan Habib Rizik Syihab pada Selasa tanggal 23 Maret tahun 2021 menetapkan sidang perkara Habib Rizik Syihab terkait kasus kerumunan di Petamburan dan di Megamendung akan dihadiri terdakwa secara langsung. Jadi itu ya penetapan Majelis Hakim yang mencabut kembali penetapan tanggal 10 Maret 2021, pelaksanaan sidang ini secara online, kemudian dirubah menjadi sidang offline. Demikian ya. Tentu kabar dikabulkannya permintaan Habib Rizik agar menjalani persidangan secara offline disambut gembira oleh umat Islam Indonesia, terutama pendukung setia Habib Rizik Syihab. Kita lihat bahwa umat Islam paham betul bagaimana kemampuan Habib Rizik jika sudah duduk di kursi persidangan, karena beliau bukan sekedar ahli dalam bidang ilmu agama saja. Namun beliau juga menguasai ilmu hukum, memahami anatomi dan konstruksi hukum pidana. Sangat cerdas, orator ulung, pikirannya tajam, argumentasinya kuat, dan yang paling penting dalam sosok diri sang imam besar ini adalah bernyali tinggi. Jika kita melihat keganasan Habib Rizik jika sudah hadir langsung dalam persidangan, banyak orang mengibaratkan beliau bagaikan singa di meja hijau. Nah, di sini Anda menjawab lebih dari 25 kali. Ya, lebih dari 25. Anda dibayar? Saya tidak mengharapkan bayaran. Anda dibayar? Saya tidak mengharapkan bayaran. Saya tidak mengatakan Saya Anda tidak berbayar dibayar. atau tidak. Anda dibayar? Saya merasa tidak dibayar. Saya tidak menanyakan soal rasa, tidak rasa. Fakta. Saya tidak dibayar. Anda menerima uang? Saya menerima ongkos. Menerima ongkos. Artinya Anda menerima ongkos. Berarti Anda ahli bayaran ya. Jangan bicara sembarangan. Saya tidak bicara sembarangan, fakta. Anda yang jawab. Anda terima ongkos. Lalu, Saudara Subhan Anda tinggalkan begitu saja di kantor? Anda tidak kembalikan ke sel? Urusan atasan saudara. Jadi bukan atasan yang perintahkan saudara, saudara yang perintahkan atasan. Saya mau pulang, atasan yang kirim saja itu Subhan ke sel. Jadi tinggi mana pangkat saudara sama atasan? Jadi kesaksian saudara ini sengaja saya tanya sedemikian rupa, karena kesaksian saudara ini dan apa yang saudara lakukan dalam penyidikan itu telah memakan korban, di mana saya dijebloskan ke sel, saya dijebloskan ke penjara. Jadi saudara jangan berbohong. Selama ini sidang berjalan lancar, tapi entah kenapa hari ini ada 7 saksi polisi datang
Tiba-tiba di luar banyak preman. Apa ini bagian dari polisi yang mengatur? Saya keberatan bagi. Ya, justru ini saya tanya, Anda dikawal tidak? Tidak. Nah, jawab saja. Tidak. Jawab saja tidak. Anda undang preman tidak? Tidak. Ya, jawab saja. Jangan Anda merasa langsung tertuduh, berarti Anda salah. Jadi tidak, Anda tidak undang preman. Anda kenal dengan preman-preman itu? Tidak ada. Tidak, cukup majelis hakim. Terima kasih. Jadi dari tadi saudara ini kalau soal jam ini banyak yang tidak logik. Diambil jam 5, diperiksa jam 5. Selesai jam 20, tanda tangan jam 20, serah terima jam 20. Atau Anda nggak pandai menghitung waktu? Baik, kalau tidak bisa jawab nggak apa-apa. Yang penting saya sudah sampaikan itu dan itu bisa menjadi catatan bagi majelis hakim yang terhormat. Jadi saya perlu sampaikan bahwa petugas penyidik Pak Rozi ini perlu diperiksa oleh Prof Pam karena melakukan salah tangkap kepada Pak Rozi yang tidak hadir di Monas. Ya, Anda harus diperiksa, Anda harus ditangkap dan harus tercopot Anda punya pangkat. Tidak secara tidak hormat karena Anda menangkap orang yang salah. Tahu itu saudara. Dan kami akan laporkan itu ke Prof Pam untuk memeriksa Anda. Terima kasih majelis. Anda kan penyidik, sudah pengalaman kan? Sudah pengalaman kan? Anda tidak bertanya kepada piket ini siapa, diambil dari mana, apa yang harus diperiksa. Tadi kan Anda bilang kan piket yang minta. Anda tidak bertanya. Tidak. Jadi begitu diserahkan, main periksa saja gitu. Ya. Oh, pantas salah tangkap. Jadi saya lihat saudara saksi ini banyak berbohong, banyak memberikan keterangan dusta, dan dia melanggar daripada sumpahnya sendiri. Saya minta kepada majelis ini untuk menilai dan bisa mengajukan orang ini juga ke dalam persidangan karena dia sudah melanggar KUHP. Anda bisa diancam hukuman 9 tahun penjara karena mengajukan kesaksian palsu. Terima kasih. Inilah beberapa cuplikan bagaimana kemampuan Habib Rizik Syihab dalam berdebat maupun berargumentasi di kursi persidangan secara langsung. Jika kita melihat beberapa cuplikan tadi, maka tidak heran jika para jaksa penuntut umum menginginkan agar sidang tetap dilakukan secara online saja. Ketakutan para jaksa penuntut umum jika harus berhadapan langsung dengan Habib Rizik terlihat dalam persidangan kemarin saat jaksa berkali-kali meminta kepada ketua majelis hakim agar tetap melaksanakan sidang secara online. Karena kita harus tegas dan teguh pada apa yang majelis tetapkan di forum yang mulia ini. Demikian majelis agar dibacakan apa jaminan, artinya jaminan kita bersama. Kalau hanya himbauan tadi, itu mungkin menimbulkan kluster baru. Jadi tolong kejaminan yang tertulis itu menjadi acuan kita. Terima kasih majelis. Ya, baik. Di sini kita bisa melihat dengan jelas ketakutan luar biasa pada wajah para jaksa penuntut umum ini mendengar majelis hakim memutuskan sidang selanjutnya dilaksanakan secara offline. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa dalam persidangan pada setiap hari sidang. Ditetapkan di Jakarta Timur pada tanggal 23 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tertanda. Jadi itu ya penetapan Majelis Hakim yang mencabut kembali penetapan tanggal 10 Maret 2021 pelaksanaan sidang ini secara online, kemudian dirubah menjadi sidang offline. Sebenarnya penetapan majelis hakim terkait sidang offline yang akan digelar pada tanggal 26 Maret tahun 2021 tidak didapatkan dengan mudah. Pengakuan dari kuasa hukum Habib Rizik, Bapak Alamsyah Hanafiah mengatakan bahwa sidang kemarin berlangsung sangat alot. Majelis hakim beberapa kali mengskors persidangan karena Habib Rizik dan tim penasehat hukum berpendirian tidak mau membacakan eksepsi di persidangan jika digelar secara online. Jadi sidang tadi ya dari pagi kita dari jam 9 cukup alot. Iya. Alotnya begini. Sidang pertama itu sampai 2 kali diskor. Diskornya karena kita tetap berpendirian bahwa sidang itu harus secara langsung atau offline. Ya. Kita tidak akan membacakan eksepsi apabila sidangnya tidak offline. Kalau Rizik dihadirkan, semua terdakwa dihadirkan, baru kami bacakan eksepsi. Akhirnya sidang diskor. Diskor. Begitu diskor 1 jam, setengah jam, buka lagi sidang. Akhirnya musyawarah majelis, ya kita diperintahkan membaca eksepsi
kita tetap keberatan. Oke, sidang disebar lagi 2 kali nih. Yang kedua, skor yang kedua, oke, akhirnya untuk permohonan tidak bisa lisan hanya di sidang, harus melalui surat permohonan. Akhirnya sidang diskor disertai jaminan. Majelis Hakim akhirnya mengabulkan permohonan sidang offline setelah tim kuasa hukum Habib Rizik mengeluarkan surat jaminan pelaksanaan sidang offline akan menaati protokol kesehatan dan tidak menimbulkan kerumunan. Disertai jaminan tentang prokes, mengikuti protokol kesehatan. Akhirnya sidang diskor itu kita diberi kesempatan 2 jam membuat surat. Kita bikin surat. Bukan Pak, muter permohonan dulu. Kita buat surat di luar, 3 perkara tadi. Setelah itu kita ajukan ke pengadilan. Dari permohonan itu, saya bacakan dulu jaminan. Permohonan dan jaminan. Akhirnya baru hakim membuat penetapan, 3 penetapan untuk mencabut penetapan sidang secara online, menjadikan sidang secara langsung atau online pada hari Jumat tanggal 26 pagi. Pengacara Habib Rizik Syihab Bapak Alam Syah Hanafiah juga menghimbau kepada simpatisan Habib Rizik agar tidak hadir di persidangan, supaya tidak terjadi kerumunan yang berakibat melanggar protokol kesehatan. Bapak Alam Syah Hanafiah meminta agar para pendukung Habib Rizik menonton dan mendoakan Habib Rizik dari rumah saja. Sanksi akan ditinjau kembali penetapan itu. Sanksinya akan ditinjau kembali penetapan. Ya. Ya, akan ditinjau kembali penetapan itu. Ya, sanksinya itu. Ya. Soalnya kan mewakili ini tim hadir. Saya bilang takutnya kalau berdoa. Jadi kesimpulannya Habib Rizik sudah mengimbaukan. Ya, tadi bawa dia. Hebat. Jaga ketertiban dulu atau nonton dari rumah saja. Dan jangan lupa, yang diperlukan Habib adalah doanya, bukan kedatangannya. Itu. Doanya yang dibutuhkan, bukan kedatangannya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.